Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Abelda, berasal dari jurusan Geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas uh, materi mengenai geografi regional Indonesia, yang mana video ini dibuat sebagai pelunasan tugas dari uh, mata kuliah Geografi Regional Indonesia yang ditempuh oleh Bu Riri Novio. Adapun materi yang kita bahas pada kali ini yaitu mengenai pengertian geografi, pengertian geografi regional, tujuan dan kegunaan geografi regional, kriteria suatu regional, pendekatan dalam pengajian regional, pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya, beserta contoh. Kemudian menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam peta yang telah dibuat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian geografi. Kata geografi tidak asing lagi bagi kita karena kita telah mempelajarinya baik di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi. Sedang kata geografi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu geografi. Geo berarti bumi dan grafi berarti lukisan. Dan dalam bahasa Yunani, geographien. Geo berarti bumi dan graphien berarti tulisan atau penjelasan. Kedua kata tersebut kemudian terbentuk menjadi geografi. Diartikan secara istilah sebagai ilmu bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Kemudian pengertian regional. Regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan geografisnya, sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pada suatu regional terdapat struktur ekonomi dan sosial yang homogen sebagai wujud penggabungan dari faktor demografis dan juga lingkungan. Wilayah dalam regional yang sama memiliki kondisi lingkungan yang hampir sama. Jadi regional itu merupakan kemudian kita masuk ke pengertian geografi regional. Jadi sebelumnya kita telah mengerti bahwa pengertian dari geografi dan pengertian dari regional. Sekarang kita masuk ke geografi regional. Apakah sih geografi regional itu? Geografi regional adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki letak, batas, dan luas, dan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk mendeskripsikan corak dan karakteristik suatu wilayah tertentu. Dan kita masuk ke dalam dari tujuan dan kegunaan geografi regional. Geografi regional bertujuan dan mempunyai kegunaan yaitu untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia. Geografer juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari daerah penting dalam menciptakan dan menganalisis data spesial yang dikumpulkan melalui penginfra jauh dan sumber lain. Jadi, geografi regional ini adalah sebuah cara agar mempermudah peneliti dalam menyederhanakan sejumlah informasi spasial yang ada di dunia. Kemudian kita masuk ke dalam kriteria suatu regional. Dapat kita lihat dalam slide ini mempunyai 4 kriteria. Itu pertama mempunyai lokasi, mempunyai area, mempunyai keseragaman atau fungsional, dan mempunyai batas. Jadi kriteria satu regional itu tentunya satu regional atau sebuah kawasan mempunyai lokasi atau wilayah, kemudian
lokasi wilayah itu mempunyai batas-batas tertentu yang harus mempunyai batas-batas antara wilayah satu dengan wilayah lain. Kemudian di wilayah atau kawasan tersebut mempunyai keseragaman atau fungsional. Kemudian kawasan tadi juga mempunyai batas-batas yang memisahkan batas-batas yang memisahkan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain agar tidak terjadi persengketaan dalam kedaulatan negaranya atau wilayah. Kemudian kita masuk ke dalam pendekatan yang ada di dalam studi kawasan. Pendekatan yang ada dalam studi kawasan dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan ekonomi, pendekatan keamanan, dan pendekatan identitas. Ekonomi menjadi salah satu bidang pendekatan yang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi menjadi salah satu bidang yang memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, dunia ini menjadi semakin terbuka satu sama lain untuk saling melakukan kerjasama antar kawasan. Kerjasama dilakukan karena semakin tingginya tuntutan pasar yang tidak mungkin bisa dihindari oleh satu negara, dan negara tidak menghadapi tuntutan pasar sendirian. Berdasarkan hal tersebut dan berkaitan dengan studi kawasan, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama kawasan juga menekan kepada alasan aspek ekonomi sehingga menyebabkan munculnya integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi pertama kali muncul pernah dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1750 yang berupa Free Trade Area atau VTA yang bertujuan untuk dapat menghapus praktik monopoli harga barang yang dilakukan oleh pasar. Dan pendekatan keamanan. Sejak tahun 1999 terdapat perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan internasional. Perubahan ini kemudian tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, karena di satu sisi terjadi ketidakstabilan di integrasi unipolaritas membawa tantangan sendiri dalam sistem internasional. Zaman sekarang perdamaian keamanan mulai dipahami secara multidimensional. Keamanan tidak hanya mencakup persoalan negara saja, tapi keamanan juga mencakup perlindungan terhadap individu dan kelompok tertentu. Permasalahan mengenai keamanan yang bersifat multidimensional dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kemiskinan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan juga turut berperan dalam terbentuknya keamanan. Jika apabila faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka perdamaian akan lebih mudah tercapai. Itu jika kemiskinan, masalah kesehatan, ekonomi, dan lingkungan dapat diatasi, maka perdamaian dapat tercapai. Kemudian kita membahas mengenai pendekatan identitas. Adanya proses integrasi regional yang didorong oleh orang-orang dengan latar belakang suatu bangsa mempengaruhi orang-orang yang merupakan warga negara dari negara yang ada. Maka dari itu, adanya identitas berperan penting di dalamnya. Masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah yang memiliki keyakinan ideologis bahwa mereka berbagi identitas yang sama dengan dilandasi kepentingan kolektif yang menyatukan berbagai perbedaan yang membangun negaranya. Kemudian kita masuk ke mengenai slide selanjutnya, yaitu pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya. Dapat kita lihat di dalam slide ini terdapat unsur fisik, yaitu berupa iklim, relief, curah hujan, vegetasi, fauna, luas, dan bentuk benua. Kemudian terdapat unsur manusia, barat dan timur, utara dan selatan, agraris dan industri maju dan negara mengaju dan negara berkembang. Kemudian interaksi antar faktor fisik dengan faktor manusia, di mana kita interaksi ini antara hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya.
Kemudian interrelasi dan interdependensi antar regional, mana hubungan antara politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hamkan. Jadi kita masuk kepada slide. Baik, kita lanjutkan materi yang menjelaskan mengenai pembagian iklim. Terdapat kita lihat dalam gambar dalam laptop tersebut, terdapat beberapa pembagian iklim yang ada di dunia. Yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai iklim tropis. Iklim tropis ini adalah iklim yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Dapat kita lihat dalam gambar tersebut, iklim tropis terdapat di garis khatulistiwa. Ciri-ciri wilayah yang beriklim tropis ini yaitu suhu udaranya rata-rata tinggi, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi pula. Negara-negara yang memiliki iklim tropis yaitu Indonesia, Malaysia, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brasil, Peru, Amerika Tengah, dan Kenya. Kemudian kita masuk ke dalam negara subtropis atau iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang berada pada 23,5 derajat lintang utara dan wilayah 23,5 derajat lintang selatan. Jadi iklim ini berada pada lintang tersebut. Ciri-ciri iklim subtropis ini pada umumnya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Negara-negara yang memiliki iklim subtropis ini yaitu antara lain Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara. Kemudian iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat 60,5 derajat lintang utara dan iklim sedang 35 derajat lintang selatan sampai dengan 66 derajat lintang 66 derajat 5 derajat lintang selatan. Di wilayah tersebut negara-negara yang memiliki iklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, dan Ukraina. Kemudian yang terakhir iklim dingin, yaitu iklim yang terletak pada 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat 90 derajat dan 60,5 derajat lintang utara. Jadi iklim yang negara yang mempunyai iklim seperti ini yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Alaska, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam relief. Relief adalah tinggi rendahnya topografi. Jadi di permukaan bumi itu tidak rata ya, memiliki topografi atau relief. Relief ini bukan hanya terdapat di
daratan tapi juga terdapat di lautan. Nah, dapat kita lihat dalam gambar relief muka bumi di daratan, yaitu ada gunung, lembah, daratan tinggi, perbukitan, danau, dan dataran rendah. Kemudian kita dapat lihat di sini relief di lautan ada beberapa, yaitu ada yang namanya landasan benua, lubuk laut, gunung laut, punggung laut, palung laut, dan lain-lain. Kemudian kita membahas mengenai curah hujan. Curah hujan di Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis ekuator dan termasuk negara tropis. Otomatis curah hujan Indonesia terbilang cukup tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Meski begitu, ada beberapa daerah yang cenderung kering dan memiliki curah hujan yang sedikit. Karena Indonesia juga, faktor lainnya, Indonesia juga terdapat di daerah iklim tropis sehingga curah hujannya dan memiliki curah hujannya cukup tinggi per tahunnya. Dan kita akan membahas mengenai vegetasi. Vegetasi dari, kalau berdasarkan bahasa Inggris, itu bisa disebut dengan vegetation. Dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas dan tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora, penyusunnya, maupun tutupan lahan atau ground cover yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit, relung ekologis. Beraneka tipe hutan, kebun, padang, rumput, dan tundra merupakan contoh vegetasi. Tipe vegetasi dibedakan berdasarkan karakter forestik tertentu, misalnya asosiasi spesies yang dominan atau karakteristik karakter lingkungan seperti jenis tanah dan iklim. Dapat kita lihat di sini gambar vegetasi yang ada di dunia. Dapat kita lihat Indonesia lebih vegetasinya hujan tropis, ya, karena warna hijau di sini. Baik, kita lanjutkan materi. Kita masuk ke dalam fauna. Kita masuk ke dalam fauna. Kita masuk ke dalam materi fauna. Yang pertama yaitu fauna asiatis. Fauna asiatis tersebar di wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna asiatis antara lain adalah babi hutan, badak, bercula satu, benteng, bekantan, biawak, buaya, burung hantu, elang guguk, elang gagak, gajah, harimau, jalak, kadal, kerbau, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke fauna peralihan. Fauna peralihan merupakan hewan endemik yang berbeda dari fauna asiatis maupun yang berada fauna asiatis maupun australis. Wilayah fauna peralihan terbentang dari Kepulauan Wallace, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh dari fauna peralihan ini yaitu anoa, babi rusa, ada burung mandar, burung rangkuang, kemudian ada komodo, kuda, kuskus, monyet hitam, saba, sapi, dan ular. Yang terakhir, fauna australis. Fauna australis juga dikenal dengan nama fauna timur. Fauna australis ini mirip dengan fauna di benua Australia. Jadi fauna australis bisa ditemukan di wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Contoh dari fauna australis ini antara lain beruang, biawak, buaya, burung, nuri, cendrawasih, kadar, kemudian kanguru pohon, kasuari, kelelawar, landak rian, dan lain-lain. Kemudian
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai luas. Berdasarkan data yang saya dapat dari website belajar Kementerian Pendidikan Kemendikbud, disebutkan luas Indonesia seluruhnya mencapai 5.153.200 luas Indonesia seluruhnya yaitu 5.153.250 kilometer persegi. Rincian luas daratan Indonesia dengan rincian luasan daratannya yaitu mencapai 1.999.440 kilometer persegi. Sedangkan luas lautannya mencapai 3.273.810 kilometer persegi. Kemudian benua, materi benua. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Maaf ya. Kemudian kita masuk materi mengenai unsur manusia. Jadi setiap wilayah memiliki ciri-ciri manusia yang berbeda pula karena karakteristik di setiap wilayah berbeda-beda. Ada karakteristik manusia di wilayah utara yaitu umumnya rumahnya terbuat dari kayu, masyarakatnya jarang bergotong royong, dan perekonomian cenderung di laut. Kemudian ada unsur manusia yang berasal dari barat, itu rumahnya pada umumnya tahan gempa, pakaiannya tipis-tipis, kehidupannya masyarakat bergotong royong. Dan ada yang manusia berasal dari timur, kalau timur ini pakaiannya lebih tertutup, masih menganut gotong royong, masyarakatnya cenderung ramah tamah dan berkehidupan sederhana. Terdapat norma-norma kesopanan yang dianut secara turun temurun. Kemudian yang terakhir itu unsur manusia di bagian selatan, cenderung kehidupannya bebas, jarang bergotong royong, dan kehidupannya telah modern atau mengenal teknologi. Dan kita masuk ciri-ciri atau negara yang mengenai negara maju, negara berkembang, dan negara agraris dan negara industri. Dapat kita lihat, negara maju dapat didefinisikan dapat dicirikan yaitu warganya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang canggih, kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan pendidikan tinggi. Kemudian negara berkembang, pendapatan per kapitanya rendah, pengangguran tinggi, tingkat korupsi tinggi, angka kelahiran dan kematian tinggi. Salah satu negara yang berkembang itu Indonesia, karena dari ciri-ciri tersebut ada beberapa yang ada di Indonesia. Jadi kita berdoa semoga negara Indonesia sempat mengatasi semua permasalahan-permasalahan, kemudian bisa menjadi negara bermaju ke depannya. Amin. Kemudian kita masuk negara agraris. Masyarakatnya cenderung menjadi petani, banyak sumber daya alamnya. Kemudian negara industri, pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan total pendapatan dan standar hidup dalam masyarakat. Ciri selanjutnya itu pembagian kerja yang lebih efisien, penggunaan inovasi teknologi untuk memecah masalah dan ketergantungan dari kondisi di luar kendali manusia. Kemudian kita masuk
mengenai faktor fisik dan faktor manusia. Jadi faktor fisik adalah faktor yang fisik atau keadaan yang menentukan sifat karakter dan pola hidup. Kemudian sedangkan faktor manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertanahan dan ekonomi. Jadi faktor manusia ini sangat penting dalam menjalankan uh, kegiatan politik, misalnya administrasi, daerah pertanian, dan daerah industri, dan zona ekonomi. Kita bayangkan jika tidak ada manusia, maka kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kemudian kita masuk pengertian interrelasi. Interrelasi digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruang. Hubungan yang saling terkait tersebut bisa terjadi karena fenomena fisik dan fenomena sosial. Kemudian interdependensi adalah hubungan saling ketergantungan misal antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Jadi contoh penyerapan atau contoh interdependensi dan interrelasi regional dengan aspek-aspek seperti hamkan, budaya, ekonomi, politik dapat kita lihat di sini, yaitu hamkan dan regional. Antara satu kawasan dengan kawasan lain memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang berbeda. Kemudian budaya dan regional. Jadi hubungan budaya dengan regional adalah tiap-tiap kawasan memiliki kultur budaya yang menjadi ciri khas tertentu yang tidak antara satu wilayah dengan wilayah yang memiliki budaya yang khas yang diturunkan dari nenek moyangnya. Dan ekonomi satu kawasan memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Karena berbeda, ada yang memiliki perekonomian yang bagus, ada yang memiliki perekonomian yang rendah. Bisa kita contohkan di sini yaitu antara perekonomian kota dan perekonomian di desa. Kota membutuhkan sumber beras atau bahan-bahan pertanian dari desa, sedangkan desa membutuhkan alat-alat untuk mengelola pertanian di kota. Kemudian kita bisa melihat hubungan antara eptek dan regional. Ada kawasan yang sudah maju dan ada yang kawasan yang belum maju, sehingga kawasan yang maju dengan kawasan yang belum maju, yang kawasan yang maju ini hendaknya mengajarkan kepada kawasan yang belum maju atau agar bisa agar bisa maju juga. Kemudian politik dan regional, antara satu kawasan dengan kawasan lain mempunyai kebijakan politik dalam mengelola daerahnya. Di sini saya akan melampir karena kalau lewat di sini petanya kurang jelas, jadi saya foto saja. Dapat kita lihat tugas yang saya buat, karena di sini tidak jelas, mungkin karena kamera saya agak buruk ya. Kita lihat di sini peta yang saya buat. Dari peta yang Anda buat, coba terangkan letak astronomis, geologis, maritim, dan klimatologisnya. Kita masuk ke dalam pengertian letak astronomis. Jadi letak astronomis adalah letak satu wilayah berdasarkan derajat lintang dan bujur. Jadi jika Indonesia dilihat dari letak astronomisnya berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, di mana paling utara adalah Pulau W dan paling selatan adalah Pulau Roti. Kemudian letak geologis. Indonesia terletak pada letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak lempeng. Jadi Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng utama dunia, yaitu
lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian unsur klimatologis. Jenis iklim di Indonesia yaitu hutan hujan tropis. Jadi iklim-iklim Indonesia ini pada umumnya tropis, tapi di beberapa daerah memiliki iklim yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Di Indonesia ada yang memiliki iklim hutan tropis, ada yang memiliki iklim muson tropis, ada yang memiliki sabana tropis, ada juga Indonesia juga memiliki iklim laut dan iklim tanah tinggi subtropis. Kemudian iklim tundra di daratan tinggi Papua. Kemudian kita materi selanjutnya yaitu mengenai maritim. Total laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan yang luas. Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Jadi total laut Indonesia yaitu 3,35 juta kilometer persegi. Kemudian wilayah laut Indonesia mencapai 2,55 kilometer persegi. Kemudian kita masuk ke dalam politik. Kita masuk ke dalam politik, ekonomi, strategis, atau kultur yang ada di Indonesia. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang terbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Dan ekonomi merupakan salah satu kekuatan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama di Asia, yang tersebar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Kemudian posisi atau letak strategis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang sangat strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Letak strategis ini merupakan jalur lintas perdagangan dunia. Indonesia merupakan yang ada Selat Sunda, Selat Melaka, dan Indonesia terletak di antara negara Indonesia juga merupakan negara pasar, di mana negara maju atau negara yang memproduksi banyak memasarkan barang-barangnya ke Indonesia, sehingga sangat strategis. Kemudian kultur budaya Indonesia yaitu gotong royong. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu batas laut dan darat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Pulau Timor Leste, dan Papua Nugini. Kemudian kita masuk mengenai materi luas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Jadi kemudian bentuk regional Indonesia. Bentuk regional Indonesia adalah kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau, baik itu pulau yang besar seperti Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Baik, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya masih sedang dalam tahap pembelajaran. Sekian video kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.